Setiap individu ataupun masyarakat pastinya mengalami perubahan. Perubahan sosial menekankan pada perubahan dalam aspek budaya dan juga struktural masyarakat. Perubahan sosial berdampak dalam kehidupan manusia yang mengarah dalam kebaikan. Lalu, apa saja sih faktor penyebab perubahan sosial itu? Halo rencang-rencang sedoyo, perkenalkan nama saya Marcel Muhammad Irsandi dengan NIM K8421030 dan saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, kalian bisa panggil saya dengan sebutan Pak Gugan, oke? Wait. Pak Gugan itu singkatan dari apa sih? Pak Gugan itu adalah Pak Guru Ganteng. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk melatih dan mengembangkan keterampilan saya dalam hal public speaking dan juga editing video sebagai calon pendidik di era digital. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan dan memaparkan materi mengenai faktor penyebab internal dan juga eksternal dari adanya perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan sosial itu datang dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar masyarakat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor internal penyebab dari perubahan sosial. Faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru atau inovasi, baik yang berupa discovery maupun invention. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Lalu yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Lalu, untuk faktor eksternal, penyebab perubahan sosial adalah yang pertama, sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik. Misalnya contohnya seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya. Lalu yang kedua adalah peperangan. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain, baik yang melalui difusi, akulturasi, maupun asimilasi. Nah, saat ini kita masuk ke dalam studi kasus faktor internal penyebab perubahan sosial. Contohnya, di Indonesia sendiri adalah peristiwa Mei 1998. Peristiwa ini, teman-teman, dikenang sebagai rakyat Indonesia sebagai revolusi dari berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa reformasi, di mana perubahan sosial yang terjadi adalah rakyat mulai berpikir terbuka terhadap konsep demokrasi dan kebebasan berpendapat. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, ternyata gaya berpakaian masyarakat Indonesia saat ini sudah mengalami yang namanya perubahan sosial budaya akibat dari adanya globalisasi dan juga modernisasi. Nah, dahulu nih teman-teman, masyarakat Indonesia itu menggunakan pakaian tradisional mereka seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas dari budaya lokal. Tetapi saat ini, masyarakat Indonesia cenderung meniru gaya berpakaian dari orang barat, seperti contohnya penggunaan vest, crop top, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwasanya perubahan sosial itu terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya adalah Revolusi Mei 1998 yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya adalah modernisasi dan juga globalisasi yang berhasil mengubah cara berpakaian masyarakat Indonesia saat ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga rencang-rencang sedoyo dapat memahami materi faktor-faktor penyebab internal dan juga eksternal adanya perubahan sosial.
Nah, untuk itu Pak Gugan memberikan latihan kuis yang berada di description box. Ketupat mawi santen menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Matur suwun rencang-rencang.